Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota saya sendiri Lika Triani Putri dan teman saya Septiana Wulandari. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang pelaporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan penetapan harga transfer. Desentralisasi pusat pertanggungjawaban akuntansi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban. Untuk mengelola kegiatan mereka dapat dilakukan dengan dua pendekatan pengambilan keputusan, yaitu dengan sentralisasi dan desentralisasi. Visi dalam perusahaan desentralisasi. 1. Berdasarkan jenis barang jasa. 2. Garis geografis. 3. Jenis pertanggungjawaban yang diberikan kepada manajer. Jenis utama pusat pertanggungjawaban. 1. Pusat biaya bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Yang kedua, pusat laba bertanggung jawab terhadap penjualan dan biaya. Yang ketiga, pusat pendapatan bertanggung jawab hanya pada penjualan. Dan yang keempat, pusat laba bertanggung jawab terhadap penjualan dan biaya. Selanjutnya ada pengukuran pusat investasi dengan pendekatan biaya variabel. Dua metode perhitungan laba yang telah dikembangkan yaitu 1. Berdasarkan perhitungan biaya variabel dan yang lainnya berdasarkan perhitungan biaya penuh atau absorpsi. Pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan ROI. Tujuan dari pengukuran prestasi pada pusat investasi adalah sebagai berikut. Salah satunya yaitu mengukur prestasi divisi sebagai kesatuan usaha yang berdiri sendiri. Metode yang dapat digunakan dalam menilai laba operasi dengan aktiva adalah 1. Margin, yaitu rasio dari laba operasi terhadap penjualan. Yang kedua, perputaran adalah suatu ukuran yang dihitung dengan membagi pendapatan penjualan dengan aktiva operasi rata-rata. Untuk penjelasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keuntungan dengan menggunakan ROI. Di sini terdapat dua keuntungan. Salah satunya yaitu mendorong efisiensi biaya, bisa mengurangi investasi yang berlebihan. Jika di penjelasan sebelumnya saya menjelaskan tentang keuntungan metode ROI. Tentunya metode ROI ini memiliki kelemahan yang salah satunya yaitu mendorong manajer pusat investasi hanya berpikiran jangka pendek tanpa memperhatikan kepentingan jangka panjang.